Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Oke, kita hari ini melanjutkan pembelajaran tentang aritmatika sosial, khususnya membahas tentang bunga tabungan atau bunga pinjaman. Ya, anak-anak, siapa nih dari kalian yang sudah pernah menabung di bank atau mungkin di koperasi? Nah, oke, tentunya ada beberapa dari kalian yang sudah familiar dengan menabung di bank, tapi mungkin ada juga yang tidak. Nah, anak-anak menabung di bank itu tentunya untuk menyimpan uang yang kita miliki, kemudian nanti semakin banyak uang yang kita tabung, biasanya akan ada tambahan ya, tambahan dari bank sebagai balas jasa yang dinamakan dengan bunga tabungan. Nah, tapi itu untuk bank yang biasa. Sekarang kan juga muncul sistem bank lainnya yang namanya bank syariah, di mana sistem bunganya mungkin berbeda dengan bank yang biasanya. Tapi untuk lebih detail itu akan kalian pelajari kalau di pelajaran matematika, kita akan fokus membahas bagaimana cara menghitung bunga tabungan ataupun bunga pinjaman. Ya. Selain menabung, kadang kalau orang minjem duit itu juga dapat bunga. Kena bunga karena apa? Karena nanti yang dikembalikan itu harus lebih banyak daripada yang dia pinjam. Ya, jadi caranya sebaiknya kita tidak usah sering pinjam-pinjam uang ya. Oke, sebelumnya kita harus familiar atau ingat dulu dengan istilah-istilah yang nantinya akan selalu kalian lihat di soal-soal yang berkaitan dengan bunga bank. Yang pertama adalah N. N artinya di sini adalah banyak bulan atau banyak waktu yang digunakan untuk menabung. Yang kedua adalah P. P adalah persentase bunga. Jadi yang dalam bentuk persen itu P, istilah P. Yang ketiga TA. TA ini adalah tabungan akhir atau total akhir dari pinjaman. Yang keempat M. M adalah tabungan atau pinjaman mula-mula. Jadi yang awal, uang awalnya ya. Yang terakhir adalah B besar, di mana B ini adalah bunganya, tapi yang dalam bentuk rupiah. Nah, ini diingat-ingat ya, istilah-istilah ini, karena nanti dalam rumusnya, kita lihat yang pertama, bagaimana cara menentukan bunga dalam bentuk rupiah. Nah, rumusnya adalah B sama dengan N per 12 kali P per 100 kali M. N, ingat tadi adalah banyaknya bulan. Nah, kenapa di sini per 12? Karena kita tahu persentase bunga nanti dalam bentuk tahunan dan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Sehingga di sini untuk rumusnya yang pertama adalah N per 12, di mana N mewakili banyaknya bulan. Dikali P per 100. Mengapa di sini per 100? Karena persentase itu adalah 100 ya, maksimalnya 100%. Sementara ini dikali M, M adalah modal. Nah, ini adalah langkah bagi kalian untuk menentukan banyak bunga dalam bentuk rupiah ataupun mata uang lainnya. Jadi bisa digunakan untuk mata uang yang lainnya juga. Yang kedua, ada rumus tambahannya, TA. TA itu artinya kita akan menentukan tabungan akhir atau pinjaman akhir. Didapat dari mana? Dari uang mula-mula ditambah dengan besar bunganya. Jadi kalau besar bunganya udah selesai dihitung, nanti untuk menentukan tabungan akhir cukup dijumlahkan dengan uang mula-mula. Jadi kalau kita pakai dua step ini, maka artinya kita sedang akan menghitung tabungan akhir. Nah, kalau ditambah satu langkah lagi, yaitu rumus banyak angsuran per bulan, di mana rumusnya adalah TA atau tabungan akhir per N atau pinjaman akhir per N, maka di situ tiga langkah ini kita gunakan untuk menghitung banyaknya angsuran. Nah, ingat, kalau sedang menghitung banyak angsuran, otomatis nanti total akhirnya akan lebih banyak daripada pinjaman mula-mula. Nah, biar lebih paham, sekarang kita aplikasikan dalam soal ya. Oke, di sini ada contoh yang pertama, Ari menabung di bank sebesar Rp1.200.000 dengan bunga 9% per tahun.
Pertanyaannya adalah, berapa tabungan Ari setelah 4 bulan? Ya, kalian coba dulu ya. Nah, di sini agar lebih cepat hafal, rumusnya sebaiknya selalu kalian tuliskan dulu di atas ya. B sama dengan N per 12 kali P per 100 kali M. Kemudian N-nya kan kalian tentukan. N-nya berapa, P-nya berapa. Itu akan mempermudah kalian untuk menghitung M-nya juga berapa. Nah, nanti ditulis. Kemudian kalau sudah ketemu bunganya di sini, bisa kalian tentukan tabungan akhirnya. Oke. Sudah ketemu belum nih? Nah, nanti di pause dulu kalau mau mengerjakan. Nanti sesudah ini saya akan membahas penyelesaiannya ya. Nah, biar kalian nggak terkejut dulu, jadi kalian nanti mengerjakan dulu. Oke, sekarang saya bahas ya. Nah, rumus bunga adalah N per 12 kali P per 100 kali M. Udah kita tulis. Di sini kita lihat N-nya adalah 4. Jadi di sini saya tulis 4, kemudian persentasenya adalah 9. Maka di tengah ditulis 9 per 100. Dikali tabungan mula-mulanya adalah 1.200.000. Kalian bisa melakukan penyederhanaan. Ya, ini dicoret 12 sama 12 ini kan bisa disederhanakan. Sehingga nanti ketemunya, nah ini juga bisa disederhanakan. Sehingga hasil akhirnya adalah 36.000. Nah, 36.000 itu baru bunganya aja. Nah, kita perlu mencari total tabungannya setelah 4 bulan. Maka gimana? Nah, kita harus menghitung tabungan akhirnya. Tabungan mula-mulanya tadi 1.200.000 ditambah dengan bunganya 4 bulan 36.000, maka didapatkan tabungan akhirnya adalah 1.236.000. Mudah kan? Next, kita lanjut ke soal yang kedua. Bank Damai memberikan bunga pinjaman 12% per tahun. Nah, Pak Ervan ini meminjam uang sebesar 3 juta dan akan diangsur selama setahun. Nah, yang saya garis merah ini adalah kata kuncinya. Pertanyaannya adalah, berapa angsuran Pak Ervan setiap bulannya? Jadi dia mau mengembalikan tapi tiap bulan. Perhatikan di sini ya, yang pertama kita menentukan bunganya dulu. Kalau sudah ketemu bunganya nanti, ngitung tabungan akhir atau pinjaman akhir, baru kita hitung angsurannya. Kalian bisa coba dulu ya. Ini nanti videonya di pause aja dulu, terus dikerjakan. Nah, kalau sudah yakin, baru dilanjutin. Nanti bahasanya kayak gini. Nah, ini bahasannya. Kita tentukan dulu bahwa N-nya, pinjamannya, bunganya adalah 12% per tahun. Kemudian juga dia meminjam uangnya, pengangsurannya nanti selama 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena di sini 1 tahun. Kemudian uang pinjaman mula-mulanya adalah 3 juta. Gimana ngitung bunganya? Mudah ya. Tinggal dimasukkan saja ke rumusnya seperti biasa. Nanti kita dapatkan bunganya adalah Rp360.000. Sama nggak sama yang kalian hitung? Next. Nah, kalau sudah ketemu, langsung kita menghitung tabungan atau pinjaman akhirnya. Didapat 3.360.000. Tapi ini belum selesai. Kita harus menentukan angsuran per bulan. Nah, ingat rumusnya adalah pinjaman akhir dibagi dengan banyaknya bulan. Nah, karena tadi minjamnya atau angsurannya mau dilaksanakan selama 1 tahun, maka di sini pinjaman awalnya akhirnya 3.360 dibagi 12. Maka kalian dapatkan setiap bulan Pak Ervan akan mengangsur sebesar Rp280.000. Mudah juga ya. Nah, ini nih yang nomor 3 nih, agak sulit-sulit dikit tapi mengasihkan. Didin menabung di bank sebesar Rp4 juta. Bunganya 9% per tahun. Nah, suatu hari dia ngambil uang. Uangnya menjadi Rp4.480.000. Pertanyaannya adalah, berapa lama sih Didin menabung sehingga dapat uang segitu?
Penyelesaiannya seperti apa? Kita tentukan dulu suku bunganya ya. Nanti kalian isi, kemudian menentukan bunganya. Bunganya bisa ditentukan karena kita tahu tabungan akhirnya dan tabungan awalnya. Sehingga gimana? Cukup kita kurangi. Nah, kalau sudah ketemu banyak bunganya, nanti bisa kita masukkan ke rumus bunga tadi. Tapi di sini B-nya yang di ruas kiri ini kalian sudah bisa mengisi dari hasil B yang ini ya. Pertanyaannya adalah kita mau mencari N-nya ini. Nah, yang titik-titik di atas ini juga nanti kalian ganti aja dengan persentasenya. Nah, nanti kita isi akan dapat bentuk seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan penyederhanaan loh. Nah, ini. Kemudian nanti yang belakang biru ini juga bisa disederhanakan, tapi disederhanakan sama yang mana ya? Kira-kira sama yang mana? Nanti kita cek di pembahasan. Nah, nanti kalau sudah ketemu step ini kalian lakukan, bisa kalian sederhanakan dan nanti bisa ketemu banyaknya bulan si Didin ini menabung. Ya, sekarang kita bahas ya. Kita dapatkan persentase bunganya 9%. Kemudian besar bunganya 4.480.000 dikurangi 4 juta, hasilnya adalah Rp480.000. Nah, kita masukkan ini. Bunganya di sini di ruas kiri adalah 480.000, kemudian persentasenya kita tulis 9. Anak-anak di sini kita split. Ini kenapa? Agar memudahkan kita nanti dalam menghitung. Perhatikan, 0 di ruas kiri ada 4 0, dan di ruas kanan juga ada 4 0. Bisa kita coret atau sederhanakan agar kalian nanti menghitungnya lebih mudah. Ya, kalau terlalu banyak nolnya itu nanti membuat perhitungannya ribet. Maka kita berusaha untuk menyederhanakan. Kemudian di sini masih ada 2 0 di 400 dan 100. Itu juga bisa disederhanakan. Nah, sehingga kita cukup menyederhanakan yang lainnya. Ya, sebenarnya ini masih bisa disederhanakan lagi ya, 12 sama 4, tapi kita pakai prosedur dulu. Jadi di sini didapat yang ruas kiri itu tinggal 48, kemudian yang ruas kanan N-nya tetap N ya, karena N-nya di sini kan belum mengalami perubahan, di sini kita tuliskan N kali 36 didapat dari 9 dikali 4. Kemudian diper 12 karena yang di penyebutnya ini hanya tinggal angka 12 saja ya. Jadi N kali 36 per 12. Nah, di sini anak-anak, kita bisa melakukan penyederhanaan sehingga 36 dibagi 12 itu dapat 3. Maka N itu bisa kita hitung karena N dikali 3 sama dengan 48, maka untuk menghitung N tinggal kita bagikan 48 dibagi 3, hasilnya adalah 16. Maka disimpulkan bahwa Didin menabung di bank tersebut selama 16 bulan, sehingga dia mendapatkan uang sebanyak Rp480.000. Mudah kan? Oh ya, saya punya trik khusus juga. Ketika kita mau menghitung, menyederhanakan, misalkan di sini ada 48 ya, sama dengan misal itu adalah N kali 36. Nah, 48 dengan 36 yang sama-sama di sebagai pembilang itu bisa kalian sederhanakan dengan membaginya kepada bilangan yang sama. 48 dan 36 sama-sama bisa dibagi 12 kan? Maka di sini 48-nya kita sederhanakan, dibagi 12 dapatnya 4. Kemudian nanti yang 36 itu disederhanakan, dibagi 12 hasilnya adalah 3. Nah, ini adalah salah satu trik juga bagi kita untuk menghitung biar lebih sederhana ya. Nah, kemudian kalau ini angka 12 ini, nah 12 ini kan jadi penyebut ya. Nah, kalian bisa juga mengalihkan ini ke ruas satunya atau ruas kiri.
Ya, jadi di sini 12 ini juga bisa kalian kalikan dengan 4. Nanti sama saja hasil akhirnya adalah 16 bulan. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi banyak trik dalam menghitung perkalian pecahan dan kalian tidak usah malu-malu untuk mencobanya. Oke, sekian penjelasan tentang materi bunga tabungan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa konsultasi. See you next week.